Assalamualaikum, selamat datang di Twins Private Course Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi IPA SMP kelas 8, yakni gerak pada tumbuhan. Berdasarkan asal rangsang, gerak pada tumbuhan terbagi menjadi 3, yaitu gerak higroskopis, gerak endonom, dan gerak esionom. Gerak higroskopis. Gerak higroskopis adalah gerak bagian tumbuhan akibat adanya perubahan kadar air atau kelembapan di dalam sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata pada sel-sel penyusunnya. Contohnya adalah pecahnya kulit buah tumbuhan polong-polongan dan membukanya sporangium pada tumbuhan paku dan lumut. Yang kedua adalah gerak endonom. Gerak endonom disebut juga gerak autonom, yaitu gerak yang terjadi akibat rangsang yang berasal dari dalam tumbuhan sendiri. Contoh dari gerak endonom adalah gerak melingkar aliran sitoplasma dalam sel daun Hydrilla verticillata, serta gerak tumbuhnya akar, daun, dan bunga akibat respon dari pertumbuhan. Yang ketiga adalah gerak esionom. Gerak esionom adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsang dari luar tubuh tumbuhan. Gerak esionom dibedakan menjadi 3, yaitu gerak tropisme, gerak nasti, dan gerak taksis. Gerak tropisme adalah gerak yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Sedangkan gerak nasti adalah gerak yang tidak dipengaruhi arah datangnya rangsang. Sedangkan gerak taksis adalah gerak berpindah tempat, baik salah satu atau seluruh bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Gerak tropisme. Gerak tropisme dibedakan menjadi 2, yaitu tropisme positif dan tropisme negatif. Tropisme positif adalah gerak yang mendekati sumber rangsang. Sebaliknya, tropisme negatif adalah gerak yang menjauhi sumber rangsang. Gerak tropisme dibedakan menjadi 4, yaitu fototropisme, tikmotropisme, geotropisme, hidrotropisme, dan kemotropisme. Fototropisme adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Contohnya adalah gerak bunga matahari menuju arah datangnya cahaya matahari. Sedangkan tikmotropisme adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan sentuhan. Contohnya adalah gerak membelitnya sulur tanaman kacang panjang, mentimun, dan markisah. Geotropisme. Geotropisme adalah gerak yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Geotropisme dibedakan menjadi 2, yaitu geotropisme positif yang menuju arah gravitasi bumi dan geotropisme negatif yang menjauhi arah gravitasi bumi. Contoh geotropisme positif adalah gerak akar yang menuju ke pusat bumi. Sedangkan contoh geotropisme negatif adalah gerak tumbuh batang menjauhi pusat bumi. Selanjutnya adalah hidrotropisme. Hidrotropisme adalah gerak yang dipengaruhi oleh air. Contohnya adalah gerak ujung akar menuju ke tempat air. Selanjutnya, kemotropisme. Kemotropisme adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan bahan atau zat kimia. Contohnya adalah gerak ujung akar menuju tempat yang banyak mengandung bahan mineral, serta gerak pertumbuhan bulu serbuk sari menuju bakal buah saat pembuahan. Selanjutnya adalah gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi arah datangnya rangsang. Gerak nasti dibedakan menjadi 5, yaitu fotonasti, seismonasti, niktinasi, termonasti, dan niktinasi kompleks. Fotonasti adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya matahari. Contohnya adalah mekarnya bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa pada sore hari. Seismonasti atau tikmonasti adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan sentuhan atau getaran. Contohnya adalah mengatupnya daun putri malu saat disentuh dan daun tumbuhan Venus yang mengatup apabila ada serangga yang hinggap. Niktinasi. Niktinasi adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan suasana yang gelap. Contohnya adalah tidurnya atau mengatupnya daun petai Cina pada saat malam hari. Selanjutnya ada termonasti.
Termonasti adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan suhu. Contohnya adalah mekarnya bunga tulip pada hari yang hangat pada musim semi. Selanjutnya ada niktinasi kompleks. Niktinasi kompleks adalah gerak yang dipengaruhi oleh sumber rangsangan yang lebih dari satu. Contohnya adalah membuka dan menutupnya stomata karena pengaruh kadar air, cahaya, suhu, dan zat kimia. Yang terakhir adalah gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak berpindah tempat, baik salah satu bagian atau seluruh bagian tumbuhan. Gerak taksis dibedakan menjadi dua, yaitu fototaksis dan kemotaksis. Fototaksis adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsang cahaya. Contohnya adalah gerak kloroplas ke arah bagian sel yang terkena cahaya dan gerak spora berflagela ke arah datangnya cahaya. Kemotaksis. Kemotaksis adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsang zat kimia. Contohnya adalah gerak spermatozoid pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku menuju sel telur di dalam archegonium karena tertarik gula atau protein yang dihasilkan archegonium. Nah, itulah tadi materi tentang gerak pada tumbuhan. Semoga kalian memahami materi tersebut dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.